Sing. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya nih? Produk cepat kan? Produk cepat ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman di sini kesini tuh udah tahu belum nanti kita ada kegiatan apa? Belum tahu. Belum tahu ya? Karena itu. Oke, teman-teman, di sini jadi kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu adalah kegiatan layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk meluruskan permasalahan individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan tujuan atau tujuan memperhatikan klien gitu ya. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok atau sebagai konselor dan jenis kalian sebagai anggota kelompok atau klien. Nah, nanti di dalam konseling kelompok teman-teman bisa menyebutkan permasalahannya secara pribadi, secara terbuka, dan jangan takut teman-teman bahwa rahasianya akan dijaga dalam forum ini. Nanti ketika misalkan sudah selesai, nanti nggak usah khawatir akan rahasianya keluar dari ruangan ini. Oke, teman-teman. Dan untuk waktu estimasi waktunya kira-kira untuk waktu kurang lebih 45 menit. Teman-teman siap? Siap ya. Oke, ya, sebelum nggak afdol nih Kak rasanya kalau misalkan mau lanjutkan tapi nggak kenal satu sama lain. Nah, akhirnya kita kenalan satu sama lain nih. Nah, tapi pakai ini ya, misalkan pakai nama benda favorit. Nah, misalkan contoh saya nih, misalkan nama saya Haryanto. Contoh benda favorit saya itu adalah sepatu. Oke, bisa apapun nih, benda apapun bisa. Mulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Julia. Benda kesukaan saya sepatu. Sepatu ya. Perkenalkan, nama saya Julia. Benda kesukaan saya boneka. Oke, berarti dia sukanya boneka. Selanjutnya. Oke, Mbak Evi sukanya guling nih teman-teman. Lanjutnya? Perkenalkan, nama saya Sabitri Helen. Kesukaan saya baju. Baju, oke, Mbak Helen suka baju. Lanjut? Perkenalkan, nama saya Naradi. Kesukaan saya handphone. Oke, Mas Naradi sukanya sama handphone nih bentuknya. Lanjut? Perkenalkan, nama saya Gita Ramsari. Benda kesukaan saya kasur. Kasur, sekarang bayarnya. Kita soal kasur, lanjutnya sih. Saya Ali. Udah kesukaan saya sempak. Kenapa itu Mas? Dia kan menjaga ini. Oh, menjaga itu, oke. Enggak ada kolor Pak. Tapi kayak uniformnya apa itu? Enggak aman ya, oke. Oke teman-teman, nah itu sudah kenalan satu sama lain. Oleh karena itu saya terangkan lagi ya kita mengopen. Jadi kita akan mengadakan konseling kelompok yang dimana konseling kelompok ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan individu yang mana nanti teman-teman bisa menceritakan permasalahannya satu persatu yang nantinya akan dibicarakan secara dengan memanfaatkan dinamika kelompok gitu ya. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai dari sebelah kiri saya. Masalah saya itu Pak, saya suka sama masa terjadi itu. Sabar temannya rusak itu. Oh, temannya sendiri yang disukai. Sekelas. Jangan-jangan aku. Berarti takutnya itu karena apa Mas? Ya kalau nanti ditolak terus temannya rusak gitu. Ditolak dan juga ketemu rusak. Tapi harus diungkapkan. Tak terima. Ya kayak ini Pak. Ini disiplin tak terima. Oke. Lanjut. Permasalahan saya suka overthinking Pak. Suka overthinking setiap periode. Mau tidur. Setiap mau tidur. Iya. Oke. Mau tentang apa Mbak? Semuanya tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang pokoknya semua jadi satu. Oke. Kalau suka pas overthinking itu sampai begadang kan? Iya. Sampai begadang ya. Oke, Mas Mas.
terusin aja Pak. sama tugas. Kalau Mbak itu Kalau saya apa? Nggak punya uang. nggak punya uang, nggak punya uang itu dalam artian gimana Mbak dalam nggak punya uang? Ya punya sih Pak, punya uang. Cuma sedikit juga. Ya menurut saya kayak iya kalau udah mepet itu saya kayak mikirnya kayak nggak enak gitu aja kok Pak, kayak ngepres misalnya iya gitu. Untuk bagi sulit mengontrol emosi pada saat momen apa Mbak? Apa? Malas sama orang, ketemu sama orang itu. Oh, berarti terlalu sensitif ya ke orang ya. Kabar gitu. Kalau Mbak Nadia suka begadang sampai jam berapa kira-kira di sini? Cemburu juga. Itu ngapain kalau begadang? Baca novel. Oh, suka baca novel. Tapi masih belum kata ya. Kalau Mbak Nadia? Karena saya susah tidur karena penyakit ya. Oh, sama kayak kita ya. Oh, kalau misalkan itu sama overthinking nih. Iya sih. Apa yang dipikirin itu? Kayak tugas terus ekonomi gitu. Sampai di sini periode dia suka sebelum itu. Itu tiap hari juga. Enggak sih. Enggak. Oh, cuman Kalau kadang kadang banyak pikiran bisa tidur. kalau nggak ada setiap hari ya. Iya, Sering. sangat sendiri sih Pak. Ya kan kalau tidur sendiri Iya. kan berarti setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Oke. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah mengetahui masalahnya satu-satu dan saya putuskan untuk mengangkat permasalahan jadi Mbak saudara kita ya, karena overthinkingnya periodenya sangat-sangat sering dan saya rasa tingkatnya sudah mulai mengkhawatirkan ya. Nah, sering dan juga hampir tiap malam sebelum tidur. Oke, Mbak Dita siap apabila masalahnya diangkat di sini? Siap, oke. Bisa ceritakan Mbak? Jadi dan saya tuh kalau mau tidur saya suka kayak kepikiran gimana ya nanti saya ke depannya, gimana ya ekonominya masih gini aja, gimana ya pokoknya serba gimana terus kepikiran gitu. Oke, jadi overthinkingnya tentang masa depan. Iya. Ada yang lain? Enggak ada sih Pak. Tentang masa depan kan? Iya. Oke. Sebelumnya yang Mbak Dita khawatirkan ini tentang karirnya atau yang lain ya? Ya karir sih, kayak mau jadi apa ya nanti ke depannya kan belum tahu, kayak nggak ada rencana gitu loh, kayak mengalir aja nanti ya jadinya gini ya gini aja, tapi kayak masa iya itu mengalir aja gitu, nggak ditata dari sekarang gitu, kayak kira Terus setiap malam ya? Iya. Oke. Kira-kira Mbak Dita tahu nggak penyebab saya overthinking gitu? Kamu tahu nggak? saya itu sih menurut saya ya, saya waktu sepi aja. Waktu sebelum. Nah, jadi kayak muncul pikiran-pikiran itu. Kalau saya pacaran sama teman-teman, misalnya apa juga nggak kepikiran kok. Kalau pada saat overthinking, ini nggak sama Mbak Dita mencoba mengalihkan ke yang lain, misalkan kayak enggak, maksudnya stimulusnya misalkan lihat Mbak Dita main sosmed kan? Iya. Pernah muncul lihat misalkan kata-kata atau video apa misalnya, terus habis itu pikirannya sih kemana-mana. Kan biasanya kalau sampai overthinking gitu ya, biasanya saya alihkan main HP, tapi ketika buka salah satu sosmed, nah itu malah kayak menambah pikiran juga tuh kayak ada di HP itu gitu loh. Oke, jadi mendramatisir gitu Iya. ini teman-teman. Oke, jadi Mbak Dita ini permasalahannya adalah sering overthinking tiap malam karena memikirkan masa depannya Mbak Dita dan juga
ketika hal itu terjadi itu ketika Mbak Dita sendiri, dan juga ditambah kadang ketika main HP salah satu fasilitas itu Mbak Dita malah nambah kemana-mana ya. Oke, saya mengerti perasaan Mbak Dita ketika mengalami perasaan seperti itu. Kira-kira Mbak Dita ini apa yang udah pernah dilakukan supaya nggak overthinking? Berusaha tidur sih, bisa cepat tidur, ya, main HP. Biasanya ya kalau masih di titik overthinking yang parah, biasanya sholat, ya, dan Berhasil. biar nanti setelah sholat biasanya langsung tidur. Yang lain? Berarti sih. Itu saya dilakukan Mbak Dita sholat ya. Ya. Itu sangat bagus Mbak. Apabila kita mengalihkan sesuatu yang negatif ke hal yang positif, jadi juga ditambahkan ketika sholat, artinya Mbak Dita juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah itu sesuatu hal yang sangat positif yang bisa Mbak Dita lakukan. Saya dan juga teman-teman sangat mengapresiasi ya yang dilakukan oleh Mbak Dita. Dan mungkin nantinya ketika misalkan Mbak Dita ada lagi dan sebagainya, pasti solusinya itu ya Mbak. Iya. Oke. Nih teman-teman Mbak Dita overthinking dan juga mengenai masa depannya ya. Kira-kira dari teman-teman ini ada ini enggak sih, ada solusi nggak sih, atau misalkan ada motivasi atau semangat Mbak Dita oleh Mas Nurdi? Selalu berpikiran positif. Positif ya Mas Nurdi. Ya, itu dengerin ya kita ya. Oke. Baik. Sama ya. Iya. Terus berpikiran positif ya. Iya, sama itu fokus sama masa depan. Untuk Mbak Evi sendiri? Kalau saya Mbak sudah berusaha bisa menyiapkan hasil. Oke, usaha nggak akan mengkhianati hasil yang begitu. Kalau Mbak Evi sendiri? Ini lagi cara melakukan sholat aja ya. Percaya diri aja sih, kalau nanti bakal tapi percaya diri aja, mungkin percaya diri aja, pikiran positif aja kan. Bisa ya Mas. Ada pasal sih. Mungkin Mbak Dita bisa mengembangkan skill atau kemampuan Mbak Dita itu. Ya, terus ngalir aja. Semua udah diatur semua yang di atas. Oke, ngalir aja. Ya intinya Mbak Dita ini kan perlu ada perjuangan dari teman-teman semuanya. Mbak Dita ini ngalir aja, pasti bisa, dan juga harus berpikir positif dan juga tetap semangat ya. Karena Mbak Dita ini udah paham ya apa yang harus dilakukan. Yang pertama pasti dia tadi pengalihan Mbak Dita adalah sholat ketika ini muncul, dan tetap Mbak Dita ini kan masih muda. Harapan saya Mbak Dita ini tetap nantinya terus belajar, terus merasakan ilmu pengetahuan, tetap semangat, optimis untuk mencapai masa depan yang lebih indah, kira-kira. Oke, oke Mbak Dita setelah mendapat dukungan emosional dari teman-teman, gimana perasaannya? Senang sih ada dukungan dari rumah. Senang ya. Kira-kira Mbak Dita setelah tahun ya ada dukungan dari teman-teman dan sebagainya, akan melakukan apa? Ya mungkin lebih berpikir positif lagi ya, kan memang semua udah diatur, dan kadang juga namanya kita juga manusia kan, kadang-kadang khawatirnya naik turunnya lah. Ya, ada naik turunnya ya, cuman tetap ikhtiar mau usahakan. Oke, teman-teman, karena ada Mbak Dita semua karena suara sudah selesai dan juga Mbak Dita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu mungkin kita akhiri sesi konseling kelompok ini dengan doa supaya kita nanti selamat sampai tujuan. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada sesi konseling kelompok ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, 15 menit. Soalnya setelah kurang